Fitri adalah seorang mahasiswa yang membuka usaha kecil dari hobinya. Dari buket, gantungan kunci, hingga barang preloved, setiap karya lahir dari ketekunan dan rasa cinta. Lewat usahanya, ia tak hanya memberi kebahagiaan kepada orang lain, tapi juga belajar menghargai setiap proses dan makna di balik kerja kerasnya. Halo semua, kembali lagi di video To2 Project. Jadi di video kali ini kita akan membahas ataupun sharing mengenai bicara santai ya dengan narasumber kita. Boleh perkenalkan dulu? Perkenalkan, nama saya Fitri Hoirunisa, saya mahasiswa akuntansi, kuliah di Universitas Teguh Umar. Jadi Fitri ini aku lihat-lihat punya beberapa bisnis ya di Instagramnya. Ya, betul. Kalau boleh tahu bisnisnya itu apa aja ya? Kebetulan yang sekarang lagi ada open pre-love, terus ada buat buket juga sama buat gantungan kunci gitu. Oh, buketnya seperti yang depan ini ya. Iya, Terus habis betul. itu gantungan kuncinya kayak ini. Ya, Kalau boleh tahu, boleh nggak sih kita buat proses pembuatannya? Pasti penonton juga penasaran dengan tutorial cara pembuatan gantungan kunci ini. Kayaknya kita boleh sekalian buat, sekalian cerita-cerita ya. boleh banget. Oke. Pertama-tama kita ambil apa dulu? Kamu mau buat apa dulu nih? Gantungan kunci. Kalau yang untuk lebih simple bisa yang ini atau yang ini sih? Oke, kayaknya kita buat yang simple dulu aja ya, karena kebetulan aku juga pemula ya. Kita buat yang kayak gini dulu ya. Di Oke. Nah, kita sambil bicara-bicara sekalian buat gantungan kuncinya ya. Jadi, kenapa? Oh, kok bisa sih kepikiran untuk buka bisnis? Awal mulanya itu kenapa gitu? Yang pertama tuh kan sempet kita kan kalau libur kampus tuh ada beberapa bulan gitu kan. Jadi Iya. kan kerjaan kita cuman scroll TikTok gitu. Jadi kebetulan ada tuh satu hari lewat di FYP gitu cara buat kayak gini, gantungan kunci gini. Ternyata cara buatnya tuh simple dan dengan modal yang cukup ramah untuk kantong mahasiswa gitu lah. Jadi awal terbentuknya bisnis ini karena kegabutan ya? Iya, gabut. Nah, kegabutan jadi buatlah kayak gitu. Iya. Berarti awal modal awalnya itu kalau boleh tahu berapa ya? Awal buatnya? Jadi modal awalnya tuh kayak sekitar 100.000 gitu lah Wah. untuk beli semua peralatan gitu. Ini boleh dibuat Oh, lingkaran gitu aja. satu dulu ya? Iya. Oh, jadi kalian harus buat satu dulu ya? Oke. Dibulat-bulatin aja. Terus habis itu emang udah suka bisnis dari lama atau gimana dulunya? Iya, kebetulan dari kecil tuh emang ini lumayan suka bisnis gitu, jualan-jualan Iya. gitu. Kebetulan aku dengan Fitri ini juga satu SD ya. Waktu Iya. SD juga Fitri banyak buka bisnis kalau kalian tahu. Di kelas itu dia banyak buka bisnis sampai kepala sekolah itu turun tangan untuk tidak boleh buka bisnis lagi di sekolah gitu. Akhirnya dia stop buka bisnis. Nah, di SMP emang pernah buka bisnis, Fit? Kalau di SMP tuh kayaknya nggak pernah sih, cuman fokus sekolah aja. SMP SMA tuh nggak pernah. Kalau apa namanya? Fitri pernah nggak sih kayak yang rasa dikatain yang kayak ngapain sih buka bisnis kayak gitu? Sama teman-teman atau kayak dijatuhin mentalnya gitu? Untuk sekarang kayaknya nggak pernah sih, cuman malahan ya ada beberapa teman tuh kok bisa sih buka gitu, jadi kayak cuman mereka tuh kagum gitu kok bisa, padahal simple gitu kan. Berarti nggak ada yang menjatuhkan yang kayak ngapain sih dia buka bisnis, yang jelek juga bisnisnya gitu, nggak ada ya? Enggak, sejauh ini nggak ada. Berarti yang saling support ya. Terus ini digimanain, Fit? Udah selesai sampai ujung, Ah, jadi tinggal dilem, tunggu lemnya panas dulu. oh. Berarti kalau untuk pre-love tuh sistemnya gimana kalau boleh tahu, Fit? Kalau untuk pre-love tuh itu kan kayak baju bekas gitu kan, jadi kan apalagi cewek ya, Ya. mahasiswa tuh kan pengen punya banyak baju gitu. Terus kita tuh sistemnya gini loh, bukan beli satu keluar satu, tapi banyak mahasiswa tuh beli satu semuanya nggak keluar. Habis itu aku dari masalah itu tuh kan kepikiran gimana kalau aku beli baju kamu yang udah nggak kepake, terus aku jual gitu. Nah ternyata banyak awalnya tuh dari teman-teman dekat dulu. Habis itu ternyata mereka minat, aku beli per kilo gitu lah sama mereka, terus aku bayar. Nah, jadi aku pikir itu kamu ngambilnya itu bajunya itu dari Perbal yang dari distributor gitu. Ternyata kamu ngambilnya itu dari baju-baju dari teman kamu gitu. Iya. Berarti dari teman kamu dijual ke kamu gitu? Iya, dijual ke aku. Aku belinya tuh per kilo. Oh, per kilo. Terus habis itu habis kamu beli per kilo, kamu jual lagi gitu. Iya, jual per pieces gitu. Biasanya posting di mana sih? Aku postingnya di Instagram. Jadi
aku foto satu-satu tuh, terus posting semua di Instagram, terus nanti kalau misalkan ada yang pesan tinggal balas postingan aku. Oh, itu udah berapa lama buka bisnis yang kayak gituan, Fit? Kalau yang pre-love nih baru 1 minggu gitu lah, karena baru kepikiran juga. Cuman kalau yang jualan buket sama ganci ini dari awal semester 3 nih. Udah sekitar berapa bulan ya? 3 bulan lebih gitu lah. Terus gimana ya cara bilangnya? Kamu tuh cara manajemen waktunya tuh gimana sih? Kayak secara kamu ada matkul lagi, terus habis itu kamu gabung organisasi lagi, belum lagi kamu mau ngurus 2 bisnis nih. Cara manajemen waktu kamu tuh gimana sih? Kebetulan aku tuh sengaja ngambil semua MK aku tuh dari pagi sampai ke siang aja. Jadi dari sekitar jam 1 gitu ke sore, aku bisa fokus organisasi. Kebetulan organisasi itu juga kan kayak acara-acaranya itu pasti di siang ke sore hari ya. Habis itu kalau untuk bisnisnya ini sendiri tuh aku opennya tuh bukan buka toko atau gimana gitu, cuman aku tunggu ada yang beli dulu baru aku buat. Jadi berarti, bukan jaga toko gitu. Berarti dalam waktu sebelum dia mau pesan itu 3 hari atau berapa, seminggu gitu ya? Oh iya bisa. Kalau tergantung dia pesannya apa. Kalau misalkan dia belinya buket yang lumayan besar, aku butuh waktu 1 mingguan gitu buatnya. Tapi kalau misalkan yang kecil-kecil kayak di depan ini aja 1 hari bisa langsung jemput gitu. Oh, terus tuh pernah nggak sih Fit yang kayak merasa capek ataupun kayak udah nggak mau buka bisnis lagi? Pasti kan waktu-waktu buka bisnis ini nggak dikenal orang gitu. Itu kamu gimana sih cara ngelewatin yang hal-hal yang kayak gitu? Kalau buka bisnis yang pertama tuh yang mindernya tuh karena nggak laku ya. Karena kan awalnya tuh aku coba bisnisnya tuh di kampung. Ini kan kita kan kesini ngerantau ya. Terus jadi kalau awal-awal aku buka di kampung tuh lumayan lebih laku di kampung daripada di sini. Karena kita tuh banyak teman di kampung, jadi banyak yang kenal gitu. Ternyata pas aku coba di sini tuh drop gitu lah, ada sekitar 1 bulan itu nggak laku sama sekali. Terus aku mikirnya tuh kayak udahlah, gak usah dilanjut gitu kan. Tapi aku pikir-pikir lagi, semuanya udah dibeli, semua perlengkapan peralatan udah lengkap. Jadi kayak sayang nggak sih kan? Jadi datangnya tuh daunnya dari diri sendiri, terus semangatnya juga dari diri sendiri karena kebetulan udah semuanya lengkap kan. Kita mikirnya sayang. Jadi ya udah tetap semangat buat konsisten buat up di story, di tag kawan gitu lah di Instagram gitu kan. Jadi pelan-pelan ada lagi yang order, ada lagi yang pesan gitu. Terus sekarang karena kayak aku tuh baru berusaha buat cari followers gitu lah, biar lihat ini produk aku gitu. Selain itu salah satu cara aku juga buat ini ada kan penjual-penjual bunga gitu, tapi kan bunga mereka bukan yang kayak gini. Mereka tuh jualnya bunga fresh flower, kalau enggak bunga-bunga, tau gak sih bunga yang buket yang biasa tuh yang kayak bunga-bunga mati gitu. Jadi kan yang kayak gini tuh sedikit ya, jadi aku titip ke dia, "Kak, mau jualin produk aku nggak, harganya segini, nanti kakak dapat komisi dari penjualan kakak." Gitu. Jadi kayak di penjualan aksesoris aku titip, di toko-toko lain aku titip gitu. Jadi makin ngembang lah dikit-dikit. Oh, berarti di dalam bisnis itu relasi itu perlu juga ya, Fit? Iya, perlu banget. Jadi kalau misalkan kita nggak punya kawan, nggak punya relasi gitu, jalannya tuh susah, macet banget. Oh, ini udah, tunggu ya, kita tunda dulu bicara ini, tanpa sadar udah sampai sini. Habis kayak gini gimana, Fit? Ini udah ada 4 pieces ya, udah ada 4. Jadi kalau mau buat yang mana tadi? Yang ini. Kita tuh cuma butuh 4, tinggal buat tangkainya aja. Mau coba? Jadi tangkainya itu dibuat pertama gini. Kamu cari tengahnya dulu. Tengahnya di mana? Yang ini aja lebih bagus. Nah, udah. Habis itu kayak dibuat setengah lingkaran gitu. Dah. Bukan setengah lingkaran, apa nih namanya? Bentuk pita ya? Iya, bentuk pita gitu gini lah. Dah. Habis itu ini. Terus habis itu ke sini. Enggak, dari yang ini. Dari yang ini. Tadi muternya dari mana? Sini. Ya, habis itu yang ini. Gimana sih? Coba pegang ini. Awalnya kan taruh sini. Iya. Terus diputer. Buat gini. Jadi bentuk pita gitu. Habis itu buat ngunci ini tuh kita nggak perlu lem.
tinggal diputar gini aja, coba putar. Putar mana? Putar ke Putar sini. Ya ke Ke atas gini atas buat gini. kunci ya. Oh, berarti dalam pembuatan gantungan kunci yang gini kita hanya butuhkan ininya itu 2 ya. Iya. 4 lah kalau bisa dibilang Iya, sama 4. yang warna hijau. Terus habis itu ini dijual berapa sih, Pit? Kalau ukuran yang kecil gini tuh aku biasanya jual 4.000 5.000 gitu kalau buat orang yang langsung beli. Tapi kalau misalkan aku titip gitu di toko, aku buatnya 25.000 atau satu picisnya tuh 3.000. Oh. Karena kan dia masih mau ngambil untung juga kan. Jadi ini kan kepanjangan, kita harus Ya. gunting dulu. Tadi kan sempat tuh Fitri bilang relasi itu penting dalam bisnis kan. Berarti semangat juga support orang tua pasti juga support ya. Pastinya support. Pernah nggak sih yang kayak orang tua udahlah kamu nggak usah berbisnis lagi atau nanti takutnya nggak fokus gitu? Enggak, sebenarnya enggak. Malahan kalau misalkan ada laku tuh kan aku telepon mama laku nih jualan aku, ada pesan bunga berapa laku? 1 doang sih. Ya alhamdulillah kan lumayan buat jajan, kata mama gitu sih. Oh, berarti orang tuanya support juga ya, Fit? Iyalah. Terus kalau masalah-masalah tugas pernah nggak sih, Fit, yang kayak nggak siap gara-gara ngerjain ini, ada tiba-tiba yang misalnya mesen buket nih yang dia itu memang yang besar gitu, tiba-tiba tugas kamu nggak siap, ganggu gitu? Enggak, karena tugas juga awal-awal semester 3 ini sampai sekarang ya enggak numpuk. Maksudnya ada, tapi kan sistem kita di situ ada dikasih tugas, di situ kita kerjain, jangan dibiarin numpuk. Jadi kan kalau misalkan dibiarin numpuk terus tiba-tiba ada pesanan, nantinya nggak siap. Jadi aku kalau misalkan dapat tugas tuh langsung kerjain. Takutnya kalau ada yang pesan nabrak gitulah. Jadi nggak siap. Terus habis itu ini berarti otomatis kamu nggak ada waktu untuk main-main dong bareng sama teman-teman gitu, ataupun kayak cewek-cewek lain yang nongkrong gitu? Ada kayak dong. minder atau gimana sih, Fit, kayak gitu ngelihat? Enggak, sejauh ini kita masih punya waktu buat nongkrong karena kebetulan kita kan nggak tiap hari nongkrong ya, cuman beberapa waktu doang. Jadi kalau buat waktu buat kawan tuh ada gitu. Karena ini juga bisnisnya tuh kan di kos-kosan gitu ya. Tapi pernah nggak sih, Fit, kamu yang kayak merasa adalah aku malas mau, misalnya ada yang pesan nih kan, aku lagi malas nih, nggak mau ambil dulu lah, lain kali aja gitu. Pernah nolak nggak atau tetap kamu buat gitu? Kalau sekarang enggak, karena kita kan lagi proses ya. Kalau misalkan kita tolak kan sayang banget ya. Jadi kalau sekarang tuh nggak pernah nolak. Oh, nggak pernah nolak ya. Tapi sebelum itu pernah waktu di kampung nolak kalau permintaan orang tuh? Oh pernah. Jadi tempel di sini ya. Di sini. Nih. Enggak, kamu tempel yang ini. Oh. Jadi pernah tuh satu orderan agak meledak gitu di 17 Agustus gitu di kampung. Jadi terlalu banyak, aku tuh sampai begadang, tidurnya cuma sampai 2 jam atau 3 jam doang satu malam tuh. Jadi mau nggak mau kita kan nggak boleh nyiksa diri sendiri juga ya, walaupun mikirin bisnis ya. Jadi aku tolak, ada beberapa customer tuh yang aku tolak. Kayak udah nggak bisa Kak, karena dia mesennya tuh Hamin berapa, Hamin 2 atau Hamin 1 gitu. Jadi aku nggak bisa. Berarti ada sih waktu yang untuk ditolak juga ya. Kalau misalkan terlalu banyak. Ya. Dah. Ini udah jadi nih. Terus habis itu kita harus ngapain lagi? Jadi kalau udah gini itu udah jadi, udah mirip nih. Tinggal pasang ininya. Di sini tuh ada 2 pilihan. Kalau misalkan kamu mau di tas yang kancing gitu bisa pakai ini. Tapi kalau anak mahasiswa tuh kan rata-rata pakai tote bag. Jadi mereka nggak bisa pakai yang ini. Kita harus lihat dulu bukan mahasiswa customernya tuh mau pasang di mana. Jadi kita sesuaikan gitulah produknya tuh cocoknya dipakai yang mana. Biasanya pakai yang ini. Berarti perlu juga ya, misalnya untuk melihat produk ini cocok di mana sih gitu. Iya, harus dong. Nanti kan kita lihat customer dulu, customernya targetnya tuh siapa, kita sesuaikan gitulah. Kalau misalkan targetnya anak sekolah kan anak sekolah nggak pakai tote bag ya, kita pakai yang ini. Jadi kalau target mahasiswa kita pakai yang merica. Nah, berarti dia gini ya hasilnya? Iya, dia tinggal dibungkus aja. Oh iya, udah jadi ya? Udah boleh tuh dijual. Oke, nggak tanpa terasa ya kita udah siap menghasilkan satu produk yang dimana membutuhkan 2 ini dan 2 apa ya? Warna hijau tadi. Mungkin ada nggak sih Fitri mau kasih kata-kata motivasi untuk mahasiswa yang ingin buka bisnis tapi dia itu masih ragu ataupun malu gitu?
Oke, jadi buat teman-teman di luar sana yang Hmm. mungkin punya keinginan gitu lah atau pikiran buat buka usaha tapi sampai sekarang tuh masih tertunda gitu. Eh, Kalau kata aku sih buka terus segimanapun ada modalnya, belinya satu-satu dulu, nggak perlu harus langsung semua lengkap. Kita intinya tuh konsisten, berani buka usaha itu. Lama-lama tuh kita makin terbiasa. Jadi kalau misalkan kita udah mulai nih, terus ada yang beli satu gitu, satu customer gitu, kita bakal happy banget. Jadi kita bakal makin semangat buat bikin produk kita. Jadi itu awal-awal doang yang bakal sulit. Ini laku nggak ya, laku nggak ya. Tapi Ya. kalau kita udah laku satu aja, kita bakal makin semangat gitu. Jadi kalau kalian masih takut atau nggak mau coba sampai sekarang itu nggak bakal pernah mulai. Kapan? Siapa yang mau mulai kalau nggak kita sendiri gitu Ya, kan? Oke. Jadi intinya tuh konsisten, berani buka walaupun dengan pastinya perlu modal. Tapi kalau misalkan untuk kita itu nggak perlu modal-modal yang harus banyak banget. Iya, Kita sisihin dulu berapa yang ada, beli satu alat dulu, beli satu bahan dulu kan. Habis itu udah lengkap, langsung buka gitu. Berarti itu ya kata-kata motivasi yang dikasih Fitri untuk mahasiswa di luar sana. Jangan takut untuk membuka usaha ataupun jangan ragu ataupun malu ya gitu. Iya. Tanpa terasa mungkin kita udah sampai penutup ya. Itu aja mungkin yang dapat diberikan ataupun diberikan saran oleh Fitri. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share. Makasih. Bye-bye. Bye.